Mas Elon, 3 kata untuk rakyat Indonesia. Tentu, tonton terus Cap Cuan. Elon Musk adalah seorang blasteran Kanada Afrika yang lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971. Ayahnya, Errol Musk, adalah seorang insinyur dan peneliti berbakat yang merupakan penduduk asli Afrika Selatan. Sementara itu, ibunya, Mae Musk, adalah seorang ahli gizi ternama dan juga seorang model yang berkebangsaan Kanada. Keluarga ini memutuskan untuk menetap dan membesarkan Elon di Afrika Selatan, di mana ia menghabiskan masa kecil dan remajanya. Sejak kecil, Elon sudah menunjukkan kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Di usia 10 tahun, ketika banyak anak seusianya masih bermain dengan mainan konvensional, Elon sudah tertarik dengan dunia komputer. Ketertarikannya ini semakin berkembang setelah ia mendapatkan sebuah komputer pertamanya. Dalam waktu singkat, Elon yang saat itu baru berusia 12 tahun berhasil menciptakan sebuah program game sederhana yang diberi nama Blastar. Meskipun game tersebut cukup sederhana, karya pertamanya ini berhasil dijual seharga $500, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk anak seusianya. Elon tidak hanya dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, tetapi juga memiliki visi yang besar dan keberanian untuk mengejar impiannya. Pada tahun 1988, saat usianya baru menginjak 17 tahun, Elon memutuskan untuk pindah ke Kanada. Keputusan ini didorong oleh keinginannya untuk mencari peluang yang lebih besar dan mengasah kemampuannya di lingkungan yang lebih mendukung. Ayahnya, Errol Musk, yang melihat potensi besar dalam diri Elon, sangat mendukung keputusan ini. Ia menyadari bahwa perkembangan anaknya akan lebih maksimal jika berada di lingkungan yang tepat. Selain itu, banyak keluarga dari pihak ibunya yang tinggal di Kanada, sehingga Elon tidak akan merasa terlalu asing dan memiliki jaringan keluarga yang bisa mendukungnya. Perpindahan ke Kanada menjadi langkah penting dalam perjalanan hidup Elon. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya dan terus mengembangkan keterampilannya di bidang teknologi dan bisnis. Keberanian dan tekadnya untuk selalu mencari tantangan baru, serta kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan menjadi modal utamanya dalam meraih kesuksesan di masa depan. Keputusan untuk pindah ke Kanada bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga langkah strategis yang membuka banyak peluang dan jalur baru yang mengantarkannya menjadi salah satu inovator terbesar di abad ini. Di Kanada, Elon Musk memutuskan untuk melanjutkan studi dan berhasil mendapatkan gelar dari University of Pennsylvania dan Wharton School of Business. Di Penn, ia memperoleh 2 gelar sarjana, satu dalam bidang fisika dan satu lagi dalam bidang ekonomi dari Wharton. Ini menunjukkan kecerdasannya yang multidisipliner dan minat yang luas dalam berbagai bidang. Namun, langkah besar yang diambilnya adalah ketika ia memutuskan untuk tidak melanjutkan program master di Universitas Stanford. Elon hanya bertahan selama 2 hari di Stanford sebelum memutuskan untuk keluar dan fokus mengembangkan proyek pribadinya, Zip2, yang menurutnya memiliki potensi besar. Keputusan Elon ini terbukti sangat tepat. Zip2 yang merupakan perusahaan perangkat lunak yang menyediakan panduan kota untuk surat kabar, berkembang dengan pesat. Kesuksesan ini menarik perhatian Compaq Alta Vista, sebuah perusahaan besar, yang kemudian membeli Zip2 dengan harga $341 juta pada tahun 1999. Transaksi ini tidak hanya memberikan Elon penghasilan besar, tetapi juga mengukuhkan reputasinya sebagai pengusaha yang visioner dan berani mengambil risiko. Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan yang Elon lakukan selama ini. Namun, keberhasilan Zip2 tidak membuat Elon merasa puas. Pada tahun yang sama, ia meluncurkan layanan online baru bernama X.com. X.com
adalah penyedia layanan perencanaan keuangan online yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan secara mudah dan aman. Layanan ini menjadi cikal bakal dari PayPal. X.com semakin populer setelah melakukan kerjasama dengan perusahaan Confinity yang memiliki layanan transfer uang. Kerjasama ini memungkinkan X.com untuk meluncurkan layanan transaksi online yang kemudian berkembang pesat. Pada tahun 2001, X.com resmi berganti nama menjadi PayPal Inc. Nasib kembali memihak Elon Musk dengan kesuksesan PayPal. Dalam waktu singkat, PayPal mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu platform pembayaran online terkemuka di dunia. Kesuksesan PayPal menarik perhatian eBay, yang pada akhirnya membeli PayPal dengan harga 1,5 miliar dolar dalam bentuk saham pada tahun 2002. Transaksi ini tidak hanya meningkatkan kekayaan Elon secara signifikan, tetapi juga mengukuhkan posisi PayPal sebagai pemimpin dalam industri pembayaran online. PayPal berhasil mengungguli pesaingnya seperti AlertPay, Billpoint, Liberty Reserve, dan Yahoo. PayDirect menjadi platform pilihan bagi banyak pengguna di seluruh dunia. Setelah keberhasilan ini, Elon tidak berhenti berinovasi dan terus mengejar visinya untuk masa depan. Dengan dana yang diperoleh dari penjualan PayPal, ia kemudian mendirikan SpaceX pada tahun 2002 dengan tujuan membuat perjalanan luar angkasa lebih terjangkau. Selain itu, ia juga berinvestasi di Tesla Motors, perusahaan mobil listrik yang bertujuan untuk mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Keberanian Elon untuk terus bermimpi besar dan mengimplementasikan ide-idenya menjadikannya salah satu inovator paling berpengaruh di abad ke-21. Pada tahun-tahun berikutnya, Elon Musk terus memperluas jangkauan inovasinya ke berbagai bidang, termasuk energi terbarukan, transportasi berbasis listrik, dan bahkan konektivitas internet global melalui proyek Starlink. Starlink adalah proyek ambisius yang diluncurkan oleh SpaceX dengan tujuan menyediakan akses internet cepat dan terjangkau ke seluruh dunia menggunakan konstelasi satelit yang mengorbit di rendah bumi. Proyek ini bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet yang memadai. Keberhasilan Elon Musk adalah hasil dari perpaduan berbagai faktor yang saling mendukung sepanjang hidupnya. Pertama, lingkungan keluarga yang intelektual memainkan peran penting. Kombinasi genetik dan lingkungan ini memberikan Elon dasar yang kuat dalam hal kecerdasan dan aspirasi yang tinggi. Sejak kecil, Elon sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap teknologi dan komputer. Bakat dan minatnya ini tidak hanya muncul begitu saja, tetapi juga didorong oleh akses awal ke teknologi dan dorongan dari keluarganya. Kemampuannya untuk belajar dan menciptakan program komputer pada usia 12 tahun menunjukkan betapa besar potensinya sejak dini. Dukungan keluarga, terutama dari ayahnya, yang mendorong Elon untuk pindah ke Kanada guna mencari peluang yang lebih baik, juga menjadi faktor penting. Perpindahan ini membuka jalan bagi Elon untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lingkungan yang mendukung pengembangan kemampuannya. Secara keseluruhan, keberhasilan Elon Musk adalah hasil dari kombinasi langka antara bakat bawaan, dukungan keluarga, pendidikan yang tepat, keberanian untuk mengambil risiko, dan visi yang luar biasa. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki kombinasi faktor-faktor ini. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dan keberhasilan yang dicapai Elon adalah hasil dari berbagai faktor pendukung yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Oleh karena itu, sementara Elon Musk dapat dijadikan inspirasi, penting untuk memahami bahwa perjalanan menuju kesuksesan bagi setiap orang berbeda-beda dan keberhasilan tidak selalu dapat direplikasi dengan cara yang sama.